Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari sejenak waktu bersama-sama kita bersekutu dengan Tuhan. Kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Sesuai dengan bacaan harian Gereja Toraja, hari ini Sabtu 26 Februari 2022 dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 17 sampai dengan ayat 33. Saya ulangi, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 17 sampai dengan ayat 33. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepadamu membawa seluruh kehidupan kami. Pada saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sungguh percaya, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kiranya oleh kuasa Roh Kudus, firman-Mu menuntun kami ke jalan yang benar, menurut kehendak Tuhan, dan mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 10, ayat 17 sampai dengan ayat 33 berbunyi, Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya, ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku? Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba, ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope
untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini, di hadapan Allah, untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Amin, firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan judul renungan, mengikuti petunjuknya. Mengikuti petunjuknya. Salah satu sikap yang menandai kehidupan seseorang bahwa ia adalah orang yang taat kepada Tuhan ketika seseorang tersebut mengikuti apa yang disuruh oleh Tuhan kepadanya. Allah memberi petunjuk kepada Petrus untuk berangkat bersama-sama dengan orang-orang yang diutus atau disuruh oleh Kornelius menjumpai Petrus. Karena Allah sendiri yang menyuruh orang-orang tersebut menjumpai Petrus. Kita bisa melihat bacaan ini di ayat 19 dan ayat 20. Adapun Kornelius adalah seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah. Ia terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Dan Kornelius telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang Petrus ke rumahnya dan mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Petrus. Kita bisa bandingkan dengan ayat 22 bacaan ini. Jadi, atas petunjuk Tuhanlah, maka Petrus disuruh untuk menjumpai Kornelius. Tentu, sebagai hamba Tuhan yang setia, Petrus mengikuti petunjuk Tuhan. Dan atas petunjuk Tuhan, maka Petrus bersama dengan orang-orang suruhan Kornelius berangkat ke Kaisarea untuk menjumpai Kornelius dan orang-orang yang telah menunggu kedatangannya. Setibanya di Kaisarea, Petrus berkata dalam ayat 28, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadanya, kepada Petrus maksudnya, bahwa Petrus tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Dan dengan alasan itulah Petrus tidak keberatan untuk dipanggil dan disuruh datang ke Kaisarea, berjumpa dengan Kornelius dan semua orang yang telah menanti kedatangannya. Dalam perjumpaan tersebut, Petrus ingin mengetahui mengapa Petrus dipanggil atau disuruh menjumpai Kornelius. Kornelius kemudian bercerita bagaimana ia menyuruh orang-orangnya untuk mencari Petrus. Intinya bahwa malaikat Tuhan datang kepada Kornelius dan menyampaikan kepada Kornelius, sebagaimana dalam ayat 31 bacaan ini, bahwa doa Kornelius telah didengarkan oleh Allah. Sedekahnya diingatkan di hadapannya, yakni di hadapan Tuhan. Lalu kemudian, oleh semua itu, Kornelius hendak mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Petrus kepadanya. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara, Petrus memperlihatkan sikap seorang hamba yang benar, hamba yang setia mengikuti petunjuk Tuhan, hamba yang setia siap diutus oleh Tuhan kemana saja Tuhan mau mengutusnya, kemana saja Tuhan mau membawanya. Walau memang dalam hukum Yahudi, seseorang dilarang keras untuk bergaul
dengan orang yang bukan Yahudi. Tetapi tentu bukanlah itu yang terutama. Yang terutama adalah bagaimana seseorang setia mengikuti apa yang Tuhan suruhkan kepadanya, apa yang Tuhan inginkan dilakukan dalam seluruh kehidupannya. Sehingga bolehlah kita berkata bahwa hal yang kita pelajari dalam bacaan ini, yakni bagaimana kesetiaan kepada Tuhan mendapat tempat di hadapan Tuhan. Kesetiaan seorang Kornelius yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 bahwa Kornelius adalah seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Kornelius adalah seorang yang saleh, dan bukan hanya dia saja. Seisi rumahnya takut akan Allah dan memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Wujud kesetiaan kepada Allah memberikan dampak yang luar biasa. Tuhan berkenan atas kehidupan Kornelius dan seisi rumahnya. Hal yang berikut yang kita pelajari dari bacaan ini bahwa seorang hamba Tuhan harus setia mengikuti petunjuk Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Petrus dalam bacaan ini. Setia melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Demikian dengan Kornelius, bahwa Tuhan memberikan petunjuk kepadanya mencari hamba Tuhan, yaitu Simon yang disebut Petrus, untuk menantikan apa yang akan disampaikan kepadanya sehubungan dengan firman Tuhan, sehubungan dengan Injil. Dan hal yang berikut yang kita boleh pelajari dari bacaan ini adalah tak ada apapun yang dapat memisahkan kita dalam mendengarkan firman Tuhan atau dalam memberitakan firman Tuhan. Apakah seorang Yahudi atau non-Yahudi, apapun latar belakang seseorang, dia berhak mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Injil, dan setiap orang berkewajiban untuk memberitakan kepadanya. Mari kita belajar akan hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Belajar setia kepada Tuhan, belajar setia mengikuti petunjuk Tuhan, dan belajar untuk memahami bahwa firman Tuhan berlaku bagi semua orang. Injil berlaku bagi semua orang. Mari kita membuka hati dan pikiran serta kehidupan kita untuk menerima Injil, dan mari kita setia atas semuanya itu. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Datanglah Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami siap membuka diri kami untuk dijamah oleh Tuhan, untuk diperdengarkan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Kami baru saja belajar akan dua hamba Tuhan dalam bacaan ini yang setia mengikuti petunjuk Tuhan. Biarlah juga dalam kerendahan hati kami dikaruniai hati untuk mengikuti petunjuk berdasarkan kehendak Tuhan. Berkatilah kehidupan kami Tuhan. Kami mau berserah hanya kepada-Mu saja. Dalam doa kami pada saat ini, kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan pagi pada saat ini. Yang sakit Tuhan kiranya sembuhkan, yang berduka cita kiranya Tuhan hiburkan, yang ada dalam berbagai beban kehidupan kiranya Tuhan melawat kehidupannya, yang bersuka cita oleh karena hal-hal tertentu, apakah karena pertambahan usia atau hal-hal yang lain, kiranya kesempurnaan ucapan syukur mereka boleh Tuhan nyatakan bagi mereka. Bapa di surga, kami pun berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pandemi corona belum usai dari kehidupan kami, tapi kami percaya kami akan berserah kepada-Mu, dan suatu masa jika Engkau kenan, kiranya semua ini berlalu dari kehidupan kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami, kiranya Tuhan menyertai mereka. Inilah doa kami Tuhan, yang kami bawa kepada-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara, selalu percaya Tuhan Yesus menyertai kita.